La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling pantas untuk ditunduki dan disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang mulia ini, yang maha mulia ini, yang maha kaya, telah menggantungkan segala kebutuhan kita di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, apa saja yang kita butuhkan, dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya oleh Sang Pencipta Allah, fisiknya, akhlaknya, ilmunya, dinobatkan menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat, penutup para nabi dan rasul, satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta. Manusia terbaik ini telah membawa hukum halal haram, perintah dan larangan Sang Pencipta kepada kita, sehingga kita memiliki panduan hidup. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia selalu kita menjalankan perintah Allah untuk memberikan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi waktu kita ke depan. Kita akan bahas judul indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Ada sebuah tulisan yang sedang saya susun yang berhubungan dengan masalah ini. Tentu saja tujuan utama adalah bagaimana memotivasi setiap muslim dan muslimah agar selalu connect, berhubungan dengan Tuhannya Allah. Karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mendatangkan ketentraman jiwa. Saya akan terus ulangin kalimat ini sebagaimana di 2 atau 3 pertemuan kita yang lalu juga saya pernah ucapkan. Bapak Ibu sekalian, coba datangkan di benak kita semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Patung kah, batu kah, malaikat kah, syaitan kah, pohon kah, apa saja, api kah. Semua itu dalam ajaran baginda Nabi SAW adalah makhluk sama dengan kita. Kita sama dengan air, sama dengan batu, sama dengan api, sama dengan malaikat, sama dengan jin, sama dengan tumbuh-tumbuhan, sama dengan hewan-hewan sebagai makhluk kesamaannya. Ciptaan Sang Pencipta Allah. Karena memang selalu kita kumandangkan la ilaha illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah dan diakui sebagai Tuhan kecuali Allah. Maka semua itu makhluk. Tidak perlu kita menggantungkan nasib kita, apalagi kalau sampai tunduk, cinta, menyembah dalam bahasa sederhananya atau langsung difahami kepada benda-benda ini semua. Karena patung yang disembah, pohon yang dianggap keramat, semuanya apapun yang disembah selain Allah ini nggak punya andil sedikit pun di alam semesta ini. Nggak di pergantian siang malam, tidak pada persiapan minuman air kita, tidak pada menghilangkan rasa lapar kita, tidak pada menghilangkan haus kita, tidak pada menghilangkan capek kita. Tidak ada andilnya. Bahkan patung-patung yang disembah, pohon-pohon yang disembah, semuanya mengikuti fenomena alam. Kalau malam ya gelap juga, kalau siang juga gelap, kalau hujan ya basah. Apa andil mereka? Apa yang mereka bisa lakukan semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menantang dalam Al-Quran kepada manusia agar berfikir baik-baik tentang masalah ini. Ayat Al-Quran yang paling masyhur adalah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, semua manusia diajak ngomong sama Allah, bukan cuma orang beriman. Diberikan perumpamaan, fikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah itu, mau patung kah, mau pohon kah, mau api kah, mau apa saja, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul satu sama yang lain. Wa in yadhlub minhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Teman-teman sekalian, sistem yang begitu rumit di depan mata kita, banyak orang tidak menyadari tentang adanya Sang Pencipta. Dari mana kita ini sebenarnya? Siapa yang membuat kulit kita? Siapa yang menata urat saraf yang miliaran jumlahnya di dalam tubuh kita, yang mengatur fungsi-fungsinya?
Siapa yang membentuk otot kita, lalu memfungsikannya? Siapa yang menciptakan tulang kita dengan sumsum-sumsumnya ada di dalam? Siapa yang memberikan kita penglihatan, pendengaran? Adakah andil dari patung, dari pohon, sesuatu dengan itu semua? Populasi manusia, lahirnya manusia semua, terus menerus tidak pernah berhenti. Dari mana semua itu? Karakter-karakter manusia, sifat-sifat, suka, sedih, marah, senang. Dari mana semua itu? Apakah begitu saja terjadi seperti orang-orang ateis katakan? Mereka akan mentok ke sebuah titik nanti. Kalau ini terjadi begitu saja, dari mana awalnya? Mereka tidak punya jawaban pada saat dikatakan dari mana awalnya. Orang beriman kepada Allah teman-teman sekalian punya jawaban. Oh, kita dari manusia pertama namanya Adam. Dari tulang rusuk yang diciptakan Hawa. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan, lalu Allah mengatakan kami kembang biakkan kalian dari dua orang ini sehingga kalian hidup di muka bumi ini. Lalu diturunkan wahyu untuk memandu. Mana makanan boleh, mana yang tidak boleh. Mana minuman boleh, mana minuman tidak boleh. Mana pendapatan boleh, mana pendapatan tidak boleh. Mana pergaulan boleh, mana yang tidak boleh. Dari cara kita pakaian, makan, minum, tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, berinteraksi dengan tetangga kah, dengan orang tua kah, dengan pasangan kah, dengan anak-anak kah, diatur sedemikian rupa dengan tatanan yang luar biasa rapinya. Sampai mati pun disampaikan bagaimana. Nanti pun ada kebangkitan diberitakan. Nanti ditimbang amal baik sama amal burukmu ya. Ingat, tobat sebelum tidur, sebelum mati. Kemudian nanti di sana di akhirat ada surga dan neraka. Kalau kamu patuh kamu akan masuk loh di sana. Surga itu begini, 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 dirincikan semua. Pakaiannya ahli surga, istanahnya, kebun-kebunnya, pendamping-pendamping dari bidadari, pelayan-pelayan dari bidadara dan panjang lebar. Jangan membangkang ya. Bangkang itu dosa loh. Dosa itu zina, riba, ini dusta segala macam, dirincikan dosa-dosa itu. Sebagaimana dirincikan juga ibadah tadi, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ini kalau kalian langgar dapat dosa, nanti masuk neraka loh ya. Neraka itu dirincikan 1, 2, 3, siksaannya nanti dibakar, nanti dicincang, nanti di ini disiram air panas, segala macam hal terinci. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ceramah saya dan ketik Khalid Basalamah surga dan neraka. Ada bahasan bedah buku khusus di Jakarta. Itu memang teman-teman sekalian saya panjang lebar bahas bedah sebuah buku. Dan buku itu Masya Allah sangat bagus. Judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Kita sudah dirincikan semua. Orang beriman tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, bagaimana dia mati, gitu. Kemudian bagaimana pembangkitan, bagaimana nanti masuk di akhirat ada surga dan neraka, bagaimana keabadian. Orang yang tidak punya Tuhan teman-teman sekalian bingung, tidak tahu. Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mereka tidak mengerti sama sekali. Seorang badui pernah berkata, bagaimana bisa manusia tidak melihat, bukankah sebuah bekas kaki menandakan bahwasanya ada orang yang pernah melewatinya? Kalau bicara diri kita teman-teman sekalian, pertanyaan lebih lanjut, coba kita lihat ke hewan-hewan. Siapa yang membuat kulitnya harimau dengan corak garisnya yang bagus, belang-belangnya? Siapa yang menciptakan gigi taringnya, matanya, sifatnya? Mengajar dia untuk menyerang, memakan musuh, memakan makanan untuk bisa dapat makanan. Kenapa nggak pernah habis? Rusa yang selalu diterkam oleh harimau, kenapa selalu ada? Semua itu kalau dalam Al-Quran diceritakan bagi orang yang beriman tahu ini perhiasan dunia untuk menunjukkan kemahabesarannya Allah. Teman-teman sudah tahu belum? Semut itu kata ilmuwan, kalau didirikan semut itu dibesarkan tubuhnya seperti manusia 1,61 meter 60 cm atau 1 meter 70 cm. Diberdirikan sama dengan manusia sebelahnya. Semut itu satu ekor bisa makan manusia. Sementara kita manusia tidak bisa makan manusia atau hewan sebesar badan kita. Dalam satu kali makan ya. Semut itu bisa memakan kalau dia dibesarkan tubuhnya kayak manusia, satu manusia bisa dihabisin sama dia. Dengan rumitnya sistem, kakinya ada berapa, postur tubuhnya, matanya, warnanya, gigi taringnya memotong-motong kadang-kadang kalau menggigit sampai kita sakit. Allah sang pencipta memberikan postur tubuhnya kecil, tapi bisa menyakiti manusia yang besar. Siapa yang membuat semut itu? Sifat-sifatnya, karakternya, bentuknya semua sama, jumlahnya ribuan, mengajarkan untuk membuat tempat-tempat dan seterusnya.
Belum kita bicara banyak hewan-hewan, jenisnya jutaan. Belum kita bicara ikan-ikan yang di lautan dengan segala macam jenisnya. Belum kita bicara tumbuh-tumbuhan. Ini pohon pisang, begini batang pohonnya, begini daunnya, begini pisangnya. Siapa yang menata pisang itu teman-teman, ditangkainya seperti itu. Dengan rapinya, ada 10 sisir, ada 12 sisir, ada 8 sisir dengan tata rapi. Warnanya, cita rasanya, aromanya, siapa yang membuat semua itu? Siapa yang membuat durian dengan begitu kulitnya, di dalamnya buahnya dengan begitu lembut dan wangi? Kita kadang-kadang teman-teman cuma makan, tidak pernah berpikir hal yang lebih besar. Pernah saya kasih contoh ini, waktu saya datang yang lalu di Denpasar, tapi saya coba ulangi supaya kita bisa merenungi lagi kembali. Kalau kita lagi berdiri di pinggir pantai, di pinggir pantai ini teman-teman lautnya bagus, warnanya lautnya lagi biru, ada pohon kelapa di situ, ada buah kelapanya, ada matahari, ada awan gitu kan. Ada bahtera, ada kapal di atas itu, pemandangan yang indah. Datang seseorang di sebelah kita, seorang pelukis, datang duduk bawa papan lukisnya 1 kali 1 meter. Lalu dia lukis persis seperti apa yang kita lihat. Sama juga dengan yang dia lihat, sama warna lautnya, pohonnya dilukis sama dia. Persis sama. Kira-kira kita nilai orang ini hebat atau enggak? Hah? Pasti kita akan mengatakan orang ini hebat. Bahkan lukisan yang mirip dengan aslinya, harganya mahal. Bisa miliaran harganya lukisan itu. Kadang-kadang kita beli hanya untuk dipajang di ruang tamu kita. Kita lupa teman-teman sekalian, pelukis ini hanya menciplak saja. Apa yang ada dengan sangat besar di depan mata kita ini. Tapi kita sudah kagum-kagum sama dia. Kita nggak kagum dengan yang dasarnya diciplak oleh dia. Bayangin dangkalnya pemikiran manusia. Dia beli miliaran lukisan itu dan dia tidak mau membayar di jalan Allah pencipta langit yang jelas-jelas depan mata ini. Depan matanya teman-teman sekalian. Dan lukisan manusia hanya bisa dipajang dan kenang. Kita kalau lagi duduk di ruang makan, kita lihat lukisan itu. Oh iya, ini dulu ya lukisan pada tahun sekian, oh pelukisnya sekian, di daerah ini. Cukup sebatas itu, nggak lebih daripada itu. Lukisannya Allah teman-teman sekalian, buah kelapanya bisa dipetik, bisa dimakan. Air lautannya bisa dirasa, bisa diambil hasilnya. Panas terik mataharinya bisa terasa, bahtera yang ada di atasnya bisa dirasain. Bagaimana caranya kita tidak berpikir hal yang lebih besar dan kita berpikir hal yang kecil? Fakta ada 1000 fakta teman-teman, ribuan fakta kalau kita mendatangkan Allah sebagai pencipta. Nggak bisa dipungkirin. Fakta lapangan di muka bumi ini, persaingan antara orang beriman adanya Allah atau orang tidak beriman adanya Allah. Dan 7,5 miliar manusia, 6 miliarnya semua orang yang mengaku ada Allah. Mayoritas manusia tahu itu. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, gitu kan? Tiga-tiganya mengaku ada Allah. Sisanya 1,5 miliar itu ateis. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak jelas agamanya itu. Tapi lebih banyak orang yang beriman kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, beriman kepada Sang Pencipta yang merupakan asas agama kita. Bahkan baginda Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji, belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah-perintah puasa Ramadan. Berputar di hadis Nabi SAW, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian pasti beruntung. Pasti beruntung. Orang yang menjalin, teman-teman saya mau tanya, kalau seandainya teman-teman di sini punya seorang sahabat. Sahabat ini orangnya cerdas. Setiap kali kita punya masalah, selalu ngobrol sama dia, sampaikan, dia siap menampung curhat kita. 2 jam, 3 jam kita ngomong didengarin sama dia. Dan orangnya amanah, gak pernah diceritain sama orang lain. Plus lagi, ide-idenya brilian. Setiap kali dia sampaikan kepada kita sesuatu, bagus sekali idenya. Kita merasa betul-betul dapat manfaat dari dia. Saya yakin teman-teman sekalian, kalau ada orang seperti ini menjadi sahabat kita, sehari saja kita tidak akan pisah dengan dia. Karena punya masalah, kita sampaikan, selalu dia nampung masalah kita. Selalu siap.
Ketuk rumahnya jam berapapun datang. Kita diterima. Dengarin berjam-jam curhat kita didengarin sama dia. Dikasih ide, bagus semuanya. Jalan keluar dari masalah kita. Plus lagi dia amanah. Gak diceritain sama orang lain. Ini hal yang kecil. Ada hal yang besar ini. Ada Tuhan kita yang siap semuanya itu teman-teman. Kita punya sebuah hotline, sebuah nomor, kalau kita di HP itu nomor HP khusus. Hotline ini dikasih ke setiap orang di antara kita ini ya, namanya doa. Nih, connect langsung kepada pencipta. Nggak pakai operator, nggak pakai apa-apa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cuma itu saja. Tahmid dan salawat langsung sampaikan. Ya Allah, zat yang pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, zat yang penyembuh, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, karuniakan keturunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Plus itu doa, selain menjadi hotline buat kita, connect langsung mengeluh dengan zat yang menciptakan segala sesuatunya. Kita kalau sakit yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Kita kalau lagi sedang dapat nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan adalah Allah. Kita tinggal connect. Allah jadikan juga doa itu teman-teman sekalian, cara kita berhubungan dengan Sang Pencipta, ini juga menjadi ibadah, dikasih lagi pahala dengan melakukannya. Selain dikasih jawaban, dikasih pahala. Dan kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, bagus sekali. Wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Puji Allah teman-teman sekalian. Puji Allah, tanamkan itu dalam hati supaya imannya bertambah. Sebagian ulama salaf kalau berdoa di malam hari sujud, dia mengatakan, Ya Allah, zat yang mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah. Zat yang mengizinkan aku menghirup udara, oksigen sehingga aku bisa bernafas. Zat yang memudahkan lisanku mengeluarkan kalimat-kalimat ini. Zat yang memudahkan aku untuk berdoa dan dia menjanjikan untukku jawaban. Puji Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dalam hati kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan aku sujud di malam ini, aku mengucapkan doa-doa ini, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, kalau aku sakit sembuhkan, kalau aku lagi miskin kayakan, kalau aku lagi butuh penuhi, seterusnya. Banyak orang teman-teman sekalian tidak memahami masalah ini. Kata Allah, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa indah dari seorang hamba, Allah sengaja menerlambatkan jawabannya. Jadi bukan Allah nggak kasih, Bapak Ibu jangan berhenti berdoa. Allah kasih, tapi Allah terlambatkan. Kenapa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan kalau kita lagi sakit, muji Allah, lalu kita mengatakan, Ya Allah sembuhin, sembuhin tiba-tiba. Tiba-tiba sembuh, masih berdoa kan? Tapi coba kalau Allah tunda 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun. Teman-teman ini yang sudah rajin berdoa tapi belum Allah kasih, teman-teman sekalian. Yakinlah sebuah hadis Nabi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kecuali diijabah sama Allah. Hanya saja melalui 3 tahapan. Dikasih langsung, atau dihilangkan musibah akan menimpa dia, atau dia panen dalam bentuk pahala yang dia akan terima pada hari kiamat. Di dalam athar teman-teman sekalian, sebuah riwayat, di dalam sebuah riwayat disebutkan, akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka tidak tahu dari mana pahala ini. Sampai mereka bertanya kepada para malaikat, pahala dari mana ini? Kami nggak tahu, kami pernah lakukan apa. Apa hubungannya? Ibadah apa nih? Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat ijabahnya di dunia. Jadi sudah sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah sembuhin, tapi sampai meninggal belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Nanti mereka akan diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka tanya, pahala apa ini? Kami nggak pernah ingat buat apa nih, ibadah apa. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan ijabahnya di dunia. Maka semua serentak mereka berkata, Ya Allah, coba seandainya kami tahu, kami berharap semua doa kami belum kami terima jawabannya di dunia, supaya kami panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Untuk tinggikan derajat pencipta Allah ini akan membuat ketenangan jiwa. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau setelah 8 tahun, 9 tahun berdakwah di Mekah, Nabi SAW merasa Mekah ini kayaknya udah nggak layak dakwah nih.
Selama hampir 8 tahun berdakwah, 9 tahun berdakwah di Mekah, subhanallah tidak ada yang beriman kepada Nabi SAW kecuali 153 orang. 83 orang hijrah ke negeri Ethiopia, ke Habasyah, tinggal di sana, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah 69-70 orang sama beliau. 8 tahun, 9 tahun berdakwah. Maka Nabi SAW melihat, dan di situ juga disiksa kaum muslimin, nggak bisa berdakwah, nggak bisa bertemu orang, keluar Mekah pun tidak bisa, dijaga di pintu gerbang. Susah. Kalau begitu dakwah digebukin, dipukulin, mati pun tidak ada masalah. Kalau ada orang Mekah yang bunuh orang Islam halal, nggak dihukum. Jadi betul-betul terus isolasi. Nabi SAW berpikir cari lokasi dakwah baru. Lalu terlintas di benak Nabi SAW, ijtihad beliau, lokasi dakwah yang paling dekat adalah kota Taif. Kota Taif teman-teman kurang lebih 60 km dari Mekah. Dan kota ini dingin, enak memang. Sampai sekarang Masya Allah udaranya bagus sekali dan sudah masuk di, tentu dia dekat Mekah ya, jadi masuk di kerajaan Saudi sekarang. Pergilah Nabi SAW sebelum subuh ke sana, masih gelap. Karena kalau sudah terang, biasanya orang-orang Mekah lihat, ditahan, nggak boleh keluar. Supaya nggak ada yang tahu. Rupanya, Nabi SAW jalan kaki, 60 km jalan kaki bisa ditempuh sampai 3 hari. Jalan kaki, baru sampai ke kota Taif. Pamannya, Abu Lahab, yang Allah sebutkan dalam surah Masad, benci sekali dengan Islam ini. Benci sekali dengan Nabi SAW. Karena Nabi menantang mereka untuk menyembah berhala. Sementara Abu Lahab ini termasuk pebisnis terbesar di Mekah, patung. Dia yang banyak jual patung tuh. Nah dia merasa Nabi SAW kalau larang, walaupun ponakannya sendiri, berarti ganggu bisnisnya dia nih. Sampai anaknya dia, ada yang menikah dengan ya, anak Nabi SAW. Suruh cerai. Maka ini penyebab daripada kebencian yang luar biasa, membuat Abu Lahab tahu Nabi SAW keluar dari Mekah, kan? Maka Nabi SAW dikejar oleh dia, tapi dia lewati jalur yang lain pakai kuda, 1,5 hari sudah sampai ke Taif. Dia sampaikan, Abu Lahab sampaikan ke orang-orang Mekah, orang-orang Taif, termasuk kepala-kepala sukunya. Waktu itu, suku Thaqif namanya. Kalau akan datang kepada kalian ponakan saya namanya Muhammad, orang itu pendusta, jangan dipercaya. Dia penyihir, dia memisahkan antara suami istri, dia begini, dia begitu, segala macam keburukan. Dan kalau kalian menerima dia, pasti akan kacau negeri kalian sebagaimana kami kacau. Sekarang kami ribut, kami begini, kami tidak tenang dan segala macam hal. Nabi SAW waktu tiba di sana teman-teman sekalian, tiba di Taif. Begitu datangi kepala sukunya, spontan penolakan. Langsung tidak mau menerima. Karena ada informasi dari Abu Lahab tadi. Gak mau menerima. Lalu kata Nabi SAW, baiklah kalau kalian tidak mau terima, izinkan saya berdakwah ke kaum kalian. Enggak, kata mereka, enggak boleh sama sekali. Kalau kamu berdakwah, kalau kau berdakwah ke mereka, maka kau akan ngacoin semuanya. Maka kami usir kamu keluar dari Taif. Nabi SAW pun akhirnya coba merayu, tidak bisa. Akhirnya pemimpin-pemimpin kota Taif ini mengatakan kepada satu kota Taif, bayangin kalau satu Denpasar gitu ya, semuanya rajam Nabi SAW, lempar dengan batu. Tapi bukan badannya, kakinya. Setiap Nabi SAW angkat kaki kanan, misalnya kaki kanannya yang dilempari SAW. Kaki yang mulia, kakinya Nabi dilemparin, berdarah-darah. Turun kaki kanan, kaki kiri diangkat, kaki kiri yang dilemparin. Sampai semuanya penuh dengan darah nih. Nabi SAW terus jalan, karena kalau beliau diam, malah nanti bisa mati, terajam gitu. Dan dakwah akhirnya terhadang. Maka jalanlah. Nabi SAW sampai di pintu gerbang kota Taif, sudah keluar, mereka tutup pintu gerbang, lalu Nabi SAW terjatuh, duduk. Dalam kondisi sakit luar biasa, panas matahari, terik keringatan. Dalam kondisi seperti ini, dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak, jalan sendirian tidak ada pembela, dilemparin, dirajam. Boleh berusaha datang ke bawah sebuah pohon teman-teman sekalian. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat, ini saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, ya Allah, kemana engkau akan arahkan kakiku? Ke sebuah kota kah? Mekah, yang menolak dakwah, atau ke kota ini, Taif, yang melempariku seperti ini, atau ke satu masa depan yang aku belum tahu ya Allah. Tetapi kalau seandainya ya Allah,
semua ini tidak membuatmu atau tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli ya Allah. Tetap aku akan berdakwah. Aku akan sampaikan agama ini selama memang ini tidak merusak hubungan denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawaban kepada Nabi SAW pada saat itu. Datang Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, hai Muhammad, aku telah diutus oleh Tuhanmu datang khusus untuk menjawab keluhanmu tadi. Dan di sebelahku ini ada malaikat penjaga gunung, tugasnya ngurus gunung seluruh muka bumi ini. Dia kepalanya nih, pimpinan malaikat pengurus gunung seluruh bumi. Kau tinggal titahkan hai Muhammad. Kalau kau mau, perintahkan saja dia, maka dia akan satukan semua gunung Mekah dengan gunung Taif. Jadi teman-teman kalau naik mobil dari Mekah ke Taif ini gunung semua, gunung batu. Kota Taif itu ada di atas gunung gitu, dingin dia. Dia akan satukan antara gunung-gunung Mekah sama gunung Taif sehingga dua kota ini habis dalam sejarah dunia. Nggak ada lagi Mekah sama Taif nih. Dan dakwamu tetap akan tersebar. Pasti akan tersebar apa yang kau sampaikan. Ini agamanya Allah. Atau kamu bersabar, dakwahin mereka dan agamamu juga akan tersebar. Allah berikan jawaban. Maka kata Nabi SAW, saya bersabar. Semoga saja dari kota ini, ditunduk kota Taif, dari kota ini Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beriman kepadanya. Subhanallah, doa Nabi SAW mustajab nih, diterima sama Allah. Keluarlah dari kota Taif, cukup satu orang ini, banyak yang lainnya, tapi satu orang ini kita kenal betul namanya. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr, julukannya Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr namanya beliau. Abu Hurairah diambil dari kata-kata hirra yang berarti kucing, karena Abu Hurairah suka pelihara kucing. Nama dia Abdurrahman ibn Sakhr. Keluar dari kota Taif itu tadi dan beriman kepada Nabi SAW dan menjadi perawi hadis terbanyak. Ini juga termasuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umat manusia. Beliau tidak, kalau beliau itu hari minta dihancurin semua. Tapi akhirnya tidak jadi hancur. Teman-teman sekalian, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah ini bukan hanya sekedar membuat orang bisa sabar dalam masalah sebagaimana Nabi SAW tadi, tapi juga bisa seseorang mampu meninggalkan dosa, kenikmatan dosa yang ada depan mata. Saya kasih contoh kisah. Setiap apa yang saya ucapkan sekarang sampai habis materi kita insya Allah, saya akan datangkan kisah-kisah. Kisah seorang anak muda di zaman tabi'in dulu. Anak muda ini terkenal dengan tampannya, postur tubuh yang kekar, ya, jalur nasabnya yang suci, kaya raya dan soleh. Semua perempuan di wilayah Irak memuji-muji dia, diidolakan sudah. Yang perempuan yang soleha berharap jadi istrinya. Perempuan yang fasikah, yang buruk imannya, ini berharap berzina dengan dia. Penawaran selalu datang ke anak muda ini, zina. Zina gratis plus minta apa saja dikasih. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, apa saja, yang penting mau berzina. Selalu dia tolak. Saya akan taklukkan anak muda itu. Dia pasti berzina dengan saya. Kata teman-temannya, kalau kau bisa hebat, coba buktikan. Dia bilang, baiklah. Dia bilang sama dayang-dayangnya di rumah, ada 4 orang dayang-dayang pembantunya. Dia bilang, kalian tahu nggak si Fulan? Kata si perempuan ini, kalian tahu nggak si Fulan? Laki-laki ini dimaksud. Dayang-dayangnya bilang, iya, itu kami idolakan. Kalian mau berzina nggak sama dia? Maka spontan dayang-dayang ini orang fasikah semua ini. Oh tentu saja. Jangankan berzina, berdampingan aja sudah kami merasa sebuah prestasi, apalagi berzina. Kata majikannya, saya akan berzina dengan dia. Dan kalau saya berhasil, saya akan berikan kalian kesempatan berzina dengan dia. Tapi kalian harus dukung saya. Baik, apa yang kami harus lakukan? Kebetulan rumah anak muda ini Bapak Ibu sekalian, rumahnya dia dengan masjid, ngelewatin rumahnya si perempuan ini. Jadi 5 waktu sholat kalau ke masjid pasti lewat rumahnya orang ini, rumah pejabat ini. Perempuan fasikah ini menunggu dalam kisah yang dikatakan suaminya sampai safar, tugas negara. Dia tahu kapan safar suaminya, dan zaman dulu teman-teman orang kalau safar itu bisa sampai 3 bulan. Karena memang tidak ada transportasi kayak kita sekarang, nggak ada pesawat, orang naik kuda. Bisa hidup, bisa mati gitu. Safarlah si pejabat ini keluar Irak pada saat itu bertugas negara. Ringkas cerita si perempuan ini mulai menjalankan tipu syaitannya. Dia bilang sama dayang-dayangnya, suami saya sudah safar semalam,
sebentar kalau anak muda ini lewat, waktu itu kebetulan duhur, siang hari. Kalau perempuan laki-laki ini lewat, tahan dia. Dan kalian keluar bilang, di dalam rumah kami sambil kalian menangis-nangis, Tuhan kami sedang sakarat, akan meninggal dunia. Suaminya nggak ada laki-laki. Tolonglah. Kalau dia masuk ke dalam rumah, jebak dia. Maka Dayang bilang, baiklah. Lewatlah si anak muda tokoh kita ini. Kemudian Dayang ini keluar, tiba-tiba buka pintu, nangis-nangis. Tuhan saya di dalam lagi sakarat dan tolong bantulah. Karena lampu laki-laki ini mungkin seperti orang di antara kita juga kalau tahu seperti ini, lillahi ta'ala dia masuk ingin membantu. Karena ini juga orang-orang pada tahu orang lewat di situ. Begitu masuk ditutup pintu, kata dayang-dayang ini sama tuan rumahnya sekalian, kamu sekarang sudah terjebak dalam jebakan kami. Kamu harus berzina dengan kami. Kalau tidak, kami semua berlima akan teriak ke orang-orang kalau kau datang untuk menzinai kami, kau akan memerkosa kami. Jadi dijebak untuk berbuat zina. Ini bukan orang seperti seseorang di antara kita sengaja mampir ke tempat zina atau ngerayu perempuan. Perempuannya yang minta lima-limanya. Zina gratis di sini. Plus lagi si tuannya bilang apa? Kalau kau zina dengan saya, maka apa saja yang kau minta saya kasih. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, kalau kita sekarang mobil mewah, minta apa saja. Yang penting zina dengan saya. Plus kapan saja kau butuh zina, datang ke sini. Digodain dengan minyak wanginya, dengan penampilannya, dengan kata-katanya. Laki-lakinya anak muda selalu tegar. Dia mengatakan, hai fulana, bertakwalah kepada Allah. Allah maha melihat. Allah tahu nih. Kamu jangan bermaksiat kepada Allah dan jangan kau khianati suamimu. Berbahaya, hukuman Allah akan datang. Tidak mau terpengaruh. Perempuan ini sudah masuk di benaknya pikiran syaitan. Yang terakhir teman-teman sekalian, anak muda ini berdoa kepada Allah. Lihat di sini yang saksi bahasan bagaimana seseorang menjaga hubungan sama pencipta Allah ini. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku selalu menjaga kesucian kemaluanku agar aku tidak berzina, tidak melanggar hukummu ya Allah. Dan engkau menjadikan zina sebagai dosa besar. Sekarang aku dijebak untuk berzina, maka selamatkanlah aku dari jebakan syaitan ini. Allah punya cara teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah anak muda ini rasa mules tiba-tiba. Dalam kisah yang dikatakan, jadi perutnya tidak enak, sakit, mau buang air besar. Lalu dia bilang sama perempuan ini, perut saya sakit, memang apa adanya, saya mau buang air. Kata si tuan rumahnya, itu kamar mandi WC di sana, kamu silakan selesaikan aja kamu, keluar tetap zina sama kami. Anak muda ini masuk ke WC sambil berpikir, dia sambil buang air, subhanallah, kisahnya begitu. Setelah buang air, muncul ide dia, sebagai pertolongan dari Allah, dia ambil kotorannya. Anak muda ini bersih sekali, wangi, bersih, orangnya gagah, tidak pernah begini. Tapi tiba-tiba muncul idenya, dia ambil kotorannya sendiri, lalu digosok di bajunya. Sedikit, tidak banyak. Begitu dia keluar dari kamar mandi WC, si perempuan ini lihat, perempuan ini orang kaya, biasa bersih, biasa wangi. Lihat kotoran di badan, kok kamu begini, jorok sekali kalau bahasa kita. Dia bilang, saya begini sekarang. Inilah saya. Maka tuannya bilang, tuan rumahnya bilang sama dayang-dayangnya, keluarkan laki-laki ini dari rumah saya, karena saya tidak pernah temukan laki-laki sejorok dia. Nggak mungkin saya mau berzina sama orang begini. Maka laki-laki tersebut keluar teman-teman sekalian. Begitu depan pintu orang ini sujud syukur kepada Allah karena tidak jadi berzina. Bayangkan bagaimana seseorang kalau tahu Tuhannya bisa, kalau tadi Nabi SAW dalam kondisi sakit, musibah sedang datang, bisa sabar. Dan pada saat itu puncaknya Allah akan datangkan pertolongan. Orang anak muda ini diajak berzina gratis, bisa dapat dengan menikmati mereka, dapat lagi hadiah-hadiah, bisa dia tinggalkan karena tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Teman-teman sekalian, untuk lebih jauh dalam masalah ini saya akan sebutkan kisah orang-orang soleh secara berurutan. Maksud saya secara berurut ya, kata ini berentetan lah ya, dari kisah ke kisah, dengan berbagai macam kasus yang terjadi. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kisah seorang ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya dan ilmunya. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini teman-teman sekalian, orang yang terkenal dengan takbir mimpi. Ini muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini tabi'in yang terkenal dengan ilmu yang sangat luas. Muhammad bin Sirin ini seorang pedagang. Dan teman-teman tentu bisa ambil pelajaran, kalau pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini.
Dia beli kios, kalau kita toko tentunya, di satu pasar di Irak. Karena dia beli toko di situ, maka semua orang banyak yang ikut beli di situ. Karena ada dia. Muhammad bin Sirin ini, kalau kita seperti sekarang Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi apa yang dia beli, orang semua anggap halal. Orang beli semua. Orang juga banyak beli toko di sebelah dia, karena tahu kalau ada masalah agama tinggal tanya. Kalau ada yang salah ditegur sama Ibnu Sirin. Dan ternyata pedagang-pedagang partai dari luar Irak, kalau datang sering datang ke pasar itu, nawarin ke Ibnu Sirin. Ini Ibnu Sirin barang saya misalnya. Orang-orang pasar nunggu, Ibnu Sirin beli, maka mereka beli. Dan Ibnu Sirin pun kalau sudah beli dengan modal berapa dirham, nanti Ibnu Sirin naikkan harganya, orang pasar tetap beli, walaupun Ibnu Sirin ambil keuntungan. Yang penting sudah lewat sensornya dia nih. Ini majelis ulama, dianggap dia satu orang sudah cukup untuk memberikan fatwa. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pernah satu waktu ada seseorang datang menawarkan keju dari luar Irak. Keju ini dari wilayah non muslim, banyak sekali, berpuluh-puluh kuda ini, banyak. Ya. Kemudian gentong-gentong besar keju ini. Dibawalah ke tempat itu, tawarkan Ibnu Sirin. Pedagang banyak suka tawarin Ibnu Sirin karena dia ulama besar, tidak mungkin dusta, nggak mungkin nipu. Dan kalau dia beli, orang lain semua beli, berarti pasti laku. Plus juga dia kalau nagih cuma nagih kepada satu sumber saja. Ibnu Sirin nggak perlu nagih kepada orang lain. Tawarkanlah keju. Ini keju Ibnu Sirin. Modal saya sekian, saya akan jual kepada anda sekian. Selisihnya ini, gitu kan? Ada penjualan. Dan anda bisa jual ke orang pasar sekian, dan orang pasar bisa jual sekian, karena harga pasar di luar ini begini sekian, mereka masih punya untung semuanya. Selisih antara harga dia dengan harga yang dia akan jual nanti, itu bisa untung sekitar 40.000 dirham waktu itu, kurang lebih ratusan juta lah kalau kita sekarang rupiah ya. Ini untung langsung cash. Orang-orang pasar semua pada ngumpul di situ, nunggu Ibnu Sirin beli, kita beli nih. Keju makanan pokok orang. Di Jazirah Arab mereka utama makan keju sama roti, gitu kan. Maka Ibnu Sirin pertanyaan pertama teman-teman sekalian adalah, halalkah kejumu ini? Pertanyaan pertama itu, halalkah kejumu? Karena Allah suruh kita makan yang halal. Halalkah kejumu ini? Maka dia bilang, Ibnu Sirin, kata pedagang ini, keju, susu dikeringkan, kasih garam, jadi keju. Apa masalahnya? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Keju orang-orang non-muslim itu bisa dicampur dengan lemak-lemak hewan yang haram. Babi lah, anjing lah, atau apalah. Gak bisa. Kalau kamu sebagai seorang muslim berani bersumpah atas nama Allah menjamin buat saya ini halal, saya pegang perkataanmu dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli semuanya. Kata orang itu, saya gak berani jamin. Ini sumpah atas nama Allah lalu dituntut hari kiamat, kan gak gampang itu. Kata Ibnu Sirin, demi Allah saya nggak jadi beli. Orang ini lalu pergi, dia keliling di pasar, rupanya ada beberapa pedagang-pedagang yang kurang imannya, beli akhirnya. Besok paginya, ada satu orang masuk ke pasarnya, tokonya Ibnu Sirin, beli barang, 2 dirham. 2 dirham murah sekali ya. Dia beli, sambil beli dia ngambil ngobrol sama Ibnu Sirin, karena asyiknya ngobrol, tanya masalah hukum segala. Orang ini mau keluar toko lupa bayar. Kata Ibnu Sirin, saudaraku sebentar, barang yang kau ambil belum kamu bayar tuh, 2 dirham. Kata orang ini, saya udah bayar. Seingat dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ribut nih, gara-gara 2 dirham. Orang-orang pasar teman-teman pada datang semua. Ada apa wahai Ibnu Sirin? Saudara kita ini datang, cerita sama saya, kemudian dia ambil barang di tangannya sekarang, dia belum bayar. 2 dirham, saya suruh dia bayar, dia bilang dia sudah bayar. Demi Allah dia belum bayar, dan dia sumpah demi Allah dia sudah bayar. Ini nggak mungkin. Lalu kata Ibnu Sirin, hai saudaraku, kepada orang yang ambil barang, kembalikan barang itu di tempatnya, atau kau bayar 2 dirham. Orang ini karena malu, orang-orang pasar pada datang semua, dibayar 2 dirham, murah sekali ya, murah ini, dikasihlah. Setelah orang semua pergi, orang itu pergi, orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, ini saksi bahasan kita. Wahai Ibnu Sirin, kami nggak bisa berpikir, nggak bisa nangkap ini, nggak connect nih. Kemarin Anda menolak 40.000 dirham karena syubhat, nggak jelas halal atau haram.
Anda tinggalkan 40.000 dirham, ratusan juta. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah untuk 2 dirham. Nggak connect, gimana caranya? Berikan kami pemahaman. Kata Ibnu Sirin, iya demi Allah, saya akan bersumpah atas nama Allah atas 2 dirham itu. Karena saya tahu dia belum bayar. Berarti dia akan makan sesuatu yang haram. Dan Allah akan hukum saya karena saya tahu dia belum bayar. Serta dia juga akan dihukum sama Allah karena makan yang haram. Tidak penting keuntungan bagi Ibnu Sirin. 40.000 dirham haram, syubhat. 2 dirham tadi menjadi masalah. Maka harus saya ingatkan. Masalah sederhana ya. Tapi lihat bagaimana orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman. Dia hati-hati sekali. Kejadian yang kedua, beberapa hari kemudian datang seorang pedagang madu ke tempatnya Ibnu Sirin. Madu ini teman-teman dibawain satu gentong besar, 250 kilo madu. Dibawa, mungkin berlipat ganda dari besarnya meja ini. Datang tawarin Ibnu Sirin, saya ada madu. Kebetulan Ibnu Sirin waktu itu baru belanja untuk tokonya. Sudah penuh tokonya ini dengan barang-barang. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibnu Sirin, orang ini bilang, Ibnu Sirin saya punya madu, belilah. Kata Ibnu Sirin, saya nggak ada duit sekarang, cash nggak ada. Toko saya baru penuhin, lihat aja penuh barang-barangnya. Kata orang itu, baiklah, jatuh tempo nggak masalah, 3 pekan. Ibnu Sirin, baik, jatuh tempo silahkan. Sudah, gentong itu ditaruh teman-teman sekalian di situ. Malam hari, waktu mau tutup toko, seperti biasa kita kalau sudah mau tutup toko, Ibnu Sirin lupa tutup gentong madu itu. Ada tutupnya, dia lupa tutup. Jadi terbuka. Besok pagi dia waktu buka toko, ditemukan ada bangkai tikus. Ada tikus kecil rupanya, masuk ke madu itu, melengket, gak bisa keluar, mati. Di atas madu itu. Gentongnya besar sekali ya, 250 kilo. Tikusnya kecil, mati di situ. Ibnu Sirin teman-teman waktu masuk ke toko, kemudian lihat tikus itu, kira-kira kalau anda menjadi Ibnu Sirin, apa yang dibuat dengan madu itu? 250 kilo madu gentong besar, tikus kecil mati di atasnya. Yakin dibuang semua? Bagus sekali masyarakat Denpasar, Masya Allah. Saya acungkan jempol tuh. Ibnu Sirin bilang sama pegawainya, angkat nih gentong, bawa ke sungai, alirin di sungai. Bukan dibuang di tempat sampah ya. Ambil, alirin di sungai supaya tidak ada yang pakai madu ini. Dibuang semua. Waktu pegawainya Ibnu Sirin ini gentong yang besar, 8 orang yang angkat. Lewat di pasar, orang pasar semua lihat Ibnu Sirin mau jual madu kemana? Diikuti ternyata ke sungai, dialirin di sungai, dibuang. Orang-orang pasar tanya, Ibnu Sirin, madu mahal, ngapain dibuangin? Nilainya mahal ini. Kata Ibnu Sirin, tadi saya temukan ada tikus kecil mati di atas gentong. Dalam madu, di atas madu itu. Maka saya buang. Saya tidak mau saya tidak mau menjual, menipu muslimin. Maka kata mereka, Ibnu Sirin, tikus mati, tinggal tarik tikusnya, ambil sekilo 2 kilo, buang. Ngapain satu gentong dibuang semua? Apa kata orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman sekalian? Masalah sederhana tapi pekah sekali. Kata dia, demi Allah, saya tidak pernah punya jaminan. Adakah di antara kalian yang bisa jamin buat saya? Tetesan madu mana yang kena dan tidak kena dengan bakterinya bangkai tikus itu? Sekarang kalau kayak kalian bilang sekilo 2 kilo saja dibuang, yang tersisa, dari mana saya tahu madu tetesan mana yang tidak kena atau kena? Lalu saya jual kepada muslimin, ternyata ada yang kena bakteri itu. Maka saya dihisap oleh Allah hari kiamat. Demi Allah saya tidak mau jual. Buang semua. Ini luar biasa ini. Baik, berjalan waktu. 3 minggu kemudian, Ibnu Sirin karena ini kan mahal ya, dia akhirnya keuntungan tokonya dikumpulin untuk bayar madu ini. Baru terkumpul setengah dari nilai madu. Pemilik madu datang, oh Ibnu Sirin saya mau nagih. Dia belum tahu kisah nih. Kata Ibnu Sirin, madumu sebenarnya 3 pekan yang lalu tuh dimasukin tikus, saya buang karena saya takut menipu muslimin. Nanti Allah akan hisab saya. Jadi saya belum punya uang cash, baru setengahnya. Kalau kau mau ambil setengah ini dan ambil barang. Kalau mau ambil barang saya yang senilai. Silakan. Gitu kan. Bijak sekali kan? Kata orang itu enggak, saya mau cash. Kata Ibnu Sirin belum ada. Kata dia, baiklah, saya kasih tempo lagi, 3 minggu lagi ke depan. Berjalan 3 minggu, ternyata Ibnu Sirin juga dengan hikmah Allah,
barang yang dijual di tokonya cuma bisa terkumpul 3/4 saja. Uang cash cuma 3/4 saja. Belum bisa ke semuanya. Kata orang ini, kalau begitu Ibnu Sirin saya akan lapor ke hakim pengadilan. Kata Ibnu Sirin, laporkan, silakan. Dilaporlah. Hakim tahu siapa Ibnu Sirin, ini ulama besar. Ditanya, ada apa wahai Ibnu Sirin? Ibnu Sirin bilang, 6 pekan yang lalu saudara saya ini memberikan kepada saya madu, jatuh tempo, lalu masuk tikus, saya takut nipu muslimin, saya buang. Lalu saya kumpulin duit, baru 3/4 dari nilai madu itu. Sisanya kalau dia mau diambil barang, tapi dia nggak mau, dia mau cash. Hakimnya balik kepada pemilik madu. Bagaimana pendapat kamu? Dia bilang, saya mau cash. Saya udah bilang sama Ibnu Sirin dari awal, saya mau cash. Ya salah dia, kenapa dia nggak bisa kumpulin? Kenapa madu dibuang, kenapa begini dan seterusnya. Kata hakim balik Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum pemerintahan kita menyatakan Anda harus kami tahan sampai Anda bisa membayar. Penjara nih. Kira-kira teman-teman kalau Anda di posisi Ibnu Sirin, mungkin kita merengek-rengek, maafin saya, nanti saya usahakan. Ibnu Sirin beda. Dia bilang penjarain saya pantas untuk dipenjara. Penjara saja. Udah masuk penjara. Penjaga penjaranya, kepala penjaga penjara teman-teman tahu Ibnu Sirin. Lalu dia datangi, dia mengatakan, Ibnu Sirin, saya ini kepala penjara. Semua yang masuk dan keluar di sini itu atas jaminan saya. Kalau saya ACC, kalau kita sekarang tanda tangan, izinkan, boleh keluar. Saya sekarang tanpa Anda minta, saya izinkan. Malam hari silakan pulang ke istri anak Anda, pagi datang lagi ke sini. Kira-kira kalau antum di posisi Ibnu Sirin, pulang atau tinggal di penjara? Ibnu Sirin bilang apa? Rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak demi Allah, saya tidak akan mendukung kamu melanggar peraturan pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Ternyata karena keteguhan pada kebenaran ini teman-teman sekalian membuat apa? Tersebar berita satu Irak, Ibnu Sirin lagi hadapin masalah. Masyarakat Muslim kumpulin duit, mau bantu Ibnu Sirin nih. Uang yang terkumpul teman-teman sekalian cukup untuk membayar utangnya Ibnu Sirin yang 1 gentong madu tadi yang dibuang itu, plus lebihnya bisa beli 10 gentong madu yang lain. Allah kasih gantinya. Komitmen sebentar saja dalam kebenaran, ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Memang begitu. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Pasti di kesulitan ada kemudahan, kata Allah. Komitmen, iman harus yakin.